Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Teman-teman sekalian, salam sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan di suasana yang penuh dengan tanda tanya dengan mewabahnya virus corona ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan sampaikan beberapa hal untuk mengenali gejala awal daripada virus corona. Karena dengan mengenali dari awal, setidaknya kita bisa mengambil tindakan yang tepat agar kita cepat segera pulih dan bisa sehat serta beraktivitas seperti sedia kala. Karena setiap hidangan kita tentu kita sehat. Namun kalau kita tidak mengenali bahwa ini virus corona, tentu ini menjadi fatal. Nah, teman-teman, saya bukan dokter, tapi saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman dari beberapa teman, khususnya di daerah kami ya, termasuk istri saya itu juga sudah positif corona, dan alhamdulillah dalam jangka 14 hari saya rawat, dia sembuh normal seperti sedia kala. Dan termasuk saya juga, kemungkinan besar menurut dokter waktu saya konsultasi, saya itu termasuk OTG. Karena apa? Saya merawat isolasi mandiri daripada istri saya dan 2 anak saya di dalam rumah yang kecil, kemudian saya sendiri, tentu ini rawan sekali untuk terjangkit. Tapi alhamdulillah saya dan anak saya sehat-sehat saja, saya juga fit-fit saja. Hanya satu yang saya kendala saya hari itu adalah saya kehilangan penciuman. Dan nanti kita bahas apakah kehilangan penciuman juga termasuk tanda corona. Nah, yang saya sampaikan adalah berdasarkan teman-teman yang terkena ya di lingkungan saya. Banyak sekali, khususnya di Kabupaten Berau ini. Setiap orang punya gejala yang berbeda, tergantung imun tubuh masing-masing dari kita. Kalau imunnya bagus, tentu kita punya gejala yang berbeda dibanding teman yang lain. Nah, yang saya sampaikan adalah gejala yang rata-rata dirasakan. Gejala awalnya, orang yang terkena corona itu dia akan mengalami flu atau pilek. Pilek ringan gitu awal-awalnya ya, pilek ringan, kemudian bersin-bersin, dan ketika dirasa-rasa terus ini hidung dari sebelah ini kadang sumbat itu cuma sebelah, kadang sebelah bisa plong, sebelahnya lagi sumbat, jadi begitu. Jadi bersinnya juga demikian ya, bersinnya itu biasanya kalau orang flu itu berturut-turut. Makanya dalam tuntunan Islamnya, ketika kita bersin pertama kali, kita mengucap alhamdulillah, orang yang lain mendoakan yarhamukallah. Kedua begitu juga, dan ketika bersin ketiga, yang bersin mengucap alhamdulillah, yang mendengar tidak lagi mengucapkan yarhamukallah, tapi yasfikumullah, semoga Allah menyehatkanmu. Karena apa? Bersin itu kalau sudah 3 kali berturut-turut itu sudah bukan nikmat lagi, tapi justru penyakit. Itu yang pertama. Jadi hidung tersumbat, flu itu adalah gejala awal dari tanda-tanda corona. Kemudian yang kedua, batuk ringan ya, batuk kecil ya. Dia baik batuk itu batuk kering ataupun batuk berdahak itu hampir sama. Karena ketika saya merawat istri saya juga batuk tapi dia nggak berdahak gitu kan. Dan ada orang lain yang batuk tapi berdahak, nggak tahu pengaruh faktor apa, tapi ketika dua-duanya tes ternyata sama-sama corona, positif maksud saya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, yang ketiga itu tulang sendi ini ya, tulang sendi semuanya itu terasa ngilu, capek gitu ya, kayak kita habis kerja berat, sehingga badan ini terasa pokoknya mungkin mirip-mirip dengan chikungunya atau mirip-mirip dengan asam urat kemungkinan besar. Kemudian yang berikutnya meriang, demam, meriang. Nah, bedanya begini,
meriang kita ini, kalau meriangnya ini hampir mirip-mirip dengan tipes. Kenapa saya bilang tipes? Karena pernah mengalami saya tipes, termasuk malaria juga mengalami. Corona juga mengalami meriang. Pada kondisi tubuh yang kurang fit, kita langsung akan cepat drop, kita akan terasa meriang. Hanya bedanya begini, kalau tipes itu meriang, suhu badan panas gitu ya. Kita ini kulit kita kalau dipegang panas, tapi kita merasakan dingin yang luar biasa. Nah, kalau corona enggak, ya pokoknya panas, demam gitu aja. Dia dikatakan dingin menggigil juga enggak, panas yang kepanasan minta dikipas juga enggak. Gimana ya, susah disebut lah, karena kecuali dokter yang menyebutkan mungkin tahu, karena saya bukan dokter. Nah, kemudian malaria juga sama. Hanya bedanya begini, kalau tipes itu panas ya, sampai di kelopak mata ini juga terasa panas ya. Dari kita memandang ini terasa kelopak mata itu panas gitu. Itu kalau tipes. Kemudian kalau malaria sama, hanya hidung kalau kita tiup pakai bernapas itu ya, keluar angin gitu, itu panas, terasa angin yang kita keluarkan dari hidung ini panas. Itu kalau tipes dan malaria. Nah, perbedaannya dengan demamnya atau meriangnya corona kayak mana? Kalau meriangnya tifus dan malaria itu lidah pahit. Semua yang kita makan akan terasa pahit kecuali air putih saja. Nah, itu bedanya. Lah kalau corona enggak. Pada tingkat yang lebih parah, corona ini lidah akan terasa menebal dan pada gilirannya hilanglah rasa. Jadi lidah ini enggak lagi merasakan pahit, manis, asam, sepah dan lain sebagainya, dia enggak merasakan. Ini pada perbedaannya dengan corona ya. Kemudian yang berikutnya, hilang penciuman. Nah, ini saudaraku, teman-teman sekalian, ternyata penciuman itu sungguh berharga sekali. Kenapa? Ketika kita sudah nggak bisa mencium, luar biasa. Apapun yang ada di hadapan kita, baik itu berbau harum atau berbau busuk, tidak akan kita cium apa-apa. Sehingga ternyata nikmatnya bisa mencium ini luar biasa. Juga mengalami lemas itu ya. Jadi bahkan sesak napas. Jadi ketika katanya dokter sih, ya hal itu yang menyebabkan sesak napas ketika virus corona sudah menjangkit ke rongga dada, masuk ke rongga paru-paru, sehingga kita kekurangan oksigen, dan disitulah memicu kita menjadi lemas. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, setiap orang punya gejala yang berbeda ya. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah alami, itu aja. Nah, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang saya sebut tadi? Pertama sekali, tip yang pertama harus kita lakukan adalah tenang. Artinya tenang apa? Jangan panik. Jangan termakan oleh isu bahwa corona itu bahaya, mematikan dan sebagainya. Jangan. Jadi anggap saja biasa. Corona itu biasalah. Karena memang maaf, faktanya itu biasa. Dari ribuan orang yang terkena virus corona itu banyak yang sembuh, termasuk di daerah saya ini ya, yang sekarang yang Kabupaten Bero ini masuk zona merah untuk bulan-bulan ini, tapi faktanya banyak yang sembuh. Dan walaupun ada yang meninggal, tapi rata-rata yang meninggal adalah mereka-mereka yang punya penyakit bawaan yang lain seperti hipertensi, tekanan, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi ada penyakit bawaan tuh rata-rata yang meninggal. Kalau memang dia tidak punya penyakit bawaan, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kita doakan, kemudian yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit cepat sembuh, dan yang sehat mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan tentu kita harus melihat gejala awalnya supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like,
share, dan komennya. Mungkin di dalam komen Anda bisa menyampaikan keluhan yang pernah Anda rasakan bagi teman-teman yang pernah terjangkit atau terinfeksi virus corona. Tentu saya sekali sampaikan, beda orang, beda gejalanya. Ya, silahkan disampaikan dalam kolom komentar. Dan pada video berikutnya insya Allah akan kami sampaikan tips sederhana untuk termasuk obat-obatan tradisional ataupun obat-obatan konsumsi yang bisa mempercepat imun tubuh kita kembali dan virus corona bisa segera mereda. Insya Allah pada video berikutnya. Untuk itu jangan lupa tombol notifikasinya agar ketika saya upload Anda mendapat notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.